Assalamualaikum. Selamat siang ibu-ibu hebat. Apa kabar ini? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah luar biasa. Kemarin Ibu Dian menghubungi saya untuk melakukan observasi dari proses coaching yang akan dilakukan oleh Bu Dian. Benar, ya. Bu. Nah, Ya, benar, di Bu. sini nanti kita akan melakukan proses coaching. Saya sebagai observernya. Kemudian rubrik yang akan dikembangkan saat percakapan coaching ini nanti adalah yaitu proses kemitraan dan proses kreativitas seorang coach, menggali kreativitas kunci, memaksimalkan potensi kunci dalam menggunakan alur tirta. Begitu Ibu Dian ya? Baik, Bu. Nah, selama proses coaching ini, apa yang akan dikembangkan oleh Ibu Dian sebagai seorang coach nih? Baik, terima kasih Bu Lili. Saya ingin mengembangkan 3 kompetensi coaching, yaitu yang pertama kehadiran penuh, present, atau kemudian mendengarkan aktif dengan rasa, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot pada coaching. Oke, dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu Dian kembangkan, kompetensi mana yang ingin spesifik Ibu Dian kembangkan nih? Saya yang karena ini awal bagi saya Ibu, saya ingin mengembangkan yang pertama kehadiran penuh, sehingga nanti saya bisa mendengarkan aktif, mendengarkan kunci secara aktif, dan bisa memberikan pertanyaan yang bisa membuat kunci itu memunculkan ide-idenya. Seperti itu, Bu. Oke, dari kompetensi yang ingin Ibu kembangkan yaitu melakukan presence atau kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada kunci. Apa indikatornya nih, Bu Dian? Baik, indikator menurut saya nanti kunci itu akan merasa nyaman ketika melakukan percakapan dengan saya, dan kunci bisa mengeksplor apa yang ada dalam dirinya, bisa memunculkan ide-ide atau gagasan dari dirinya sendiri dalam mencari solusi atas permasalahannya. Seperti itu, Bu. Oke, baik Ibu Dian, indikator ketercapaian yang ingin Ibu Dian sampaikan adalah yang ingin Ibu capai dalam proses coaching hari ini adalah menginginkan kunci merasa nyaman dalam menyampaikan apa yang ingin disampaikan kepada coach. Kemudian kunci bisa mengeksplorasi dirinya sendiri, menggali ide-ide kreativitasnya untuk mencari solusi dari ya apa yang ingin disampaikan oleh kunci. Begitu Ibu Dian? Benar, ya, benar Bu Lili. Oke, baik, nanti proses kunci ini akan kita rekam bersama, dan saya sebagai observer akan mencatat apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Dian dan Ibu Sri sebagai kuncinya. Baik, bisa dimulai Ibu Dian dan Ibu Sri? Baik, siap Bu. Siap Bu. Oke, monggo dipersilahkan dimulai. Oke, Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam Bu Sri. Bagaimana kabarnya Bu Sri? Alhamdulillah, tetap sehat, tetap semangat. Alhamdulillah, ya benar. Nah, gimana nih? Apa nih yang kali ini akan disampaikan oleh Bu Sri? Mungkin ada sesuatu? Iya Bu Dian, ini saya ada sedikit unek-unek, pengen curhat nih sama Bu Dian. Ya biasalah masalah sebagai seorang guru nih ya. Kemudian ada waktu kan untuk mendengarkan cerita saya? Tentu saja ini saya sudah meluangkan waktu. Kira-kira nanti apa Bu Sri tujuannya dari percakapan kita hari ini? Gini, saya nih ada masalah yang berkaitan dengan tugas tambahan saya sebagai wakasek kesiswaan ya. Saya diberi amanah oleh kepala sekolah untuk melaksanakan tugas sebagai wakasek kesiswaan. Nah,
sebagai wakasek kesiswaan itu kan yang jelas berkaitan dengan siswa secara langsung. Terutama biasanya nih tugasnya berkaitan dengan kedisiplinan ya, itu biasanya pastilah sasaran utama dari urusan kesiswaan. Nah, gini, akhir-akhir ini siswa di sekolah saya itu banyak sekali yang mulai ini ya, saya lihat kebiasaan yang melanggar disiplin, antara lain jarang ini suka nyeker tuh di sekolah. Pakai sepatu, Bu. Betul. Jadi pakai sepatu itu, cuma ketika sudah kan sekolah saya itu ada pembiasaan pagi itu selesai apel itu biasanya kan setiap hari Selasa hari Rabu itu kan ada kegiatan di musola itu sholat duha dan juga pengajian ya, ngaji juz amma itu. Nah, biasanya anak-anak selepas dari musola itu kadang banyak yang enggan untuk pakai sepatunya lagi, itu banyak yang nyeker gitu ya. Dan bukan hanya itu saja, itu salah satu aja permasalahan. Ada yang seneng ini mengeluarkan bajunya ketika ditanya itu, kenapa kok dikeluarkan bajunya? Bu, apa sompek atau apalah alasan mereka itu. Nah, kemudian saya sempat menyampaikan di forum rapat itu kepada guru-guru ya, tentang niat saya ada keinginan untuk mengaktifkan program misalnya dengan ini menunjuk siswa yang bisa jadi kayak duta disiplin atau duta kebersihan atau apa gitu ya. Namun rupanya respon kepala sekolah itu responnya itu bahwasanya kepala sekolah menginginkan kalau memaksimalkan potensi yang ada di kelas itu dengan ini gerakan yang 7K itu loh. Nah, itu dimaksimalkan saja gitu gerakan 7K-nya. Cuma di sini masalahnya sepertinya wali kelas itu masih nggak support gitu. Belum ada gerakan yang nampak lah dari para wali kelas untuk mengoptimalkan itu 7K itu yang menjadi kegelisahan saya, sehingga ketika saya itu mau mengambil tindakan itu muncul kekhawatiran kalau misalnya nanti hanya saya yang bergerak itu akan menimbulkan menimbulkan kesan kalau wah Bu Sriati itu guru yang galak, guru yang ini. Nah, kalau misalnya menurut saya itu gerakannya bersama-sama dengan guru-guru yang lain termasuk dengan wali kelas, itu kan anak-anak itu jadinya kan muncul keinginan semua guru itu sama gitu kan, nggak hanya karena saya saja sendiri sehingga nanti kesannya malah saya yang dimusuhi oleh anak-anak karena terlalu ketat gitu, anggapnya terlalu ketat. Itu yang menjadi kegelisahan saya, Bu Dian. Baik, Bu Sri ini ternyata diberi tugas tambahan oleh kepala sekolah menjadi wakasek kesiswaan ya Bu. Betul. Tentunya berkaitan dengan siswa secara langsung, terutama dalam kedisiplinan. Nah, ternyata dalam akhir-akhir ini banyak siswa yang mulai melanggar mungkin ya Bu Sri ya, melanggar aturan. Biasanya setelah dari musola pakai sepatu itu tidak pakai sepatu. Salah satunya seperti itu ya Bu ya. Kemudian ada seragamnya dikeluarkan, tidak rapi, seperti itu ya. Nah, Bu Sri ingin mengambil suatu tindakan mungkin dengan menunjuk salah seorang siswa atau kata lain duta, mungkin bisa duta disiplin atau duta kebersihan ya Ibu ya, seperti itu. Namun respon kepala sekolah dan teman-teman guru yang lain itu kurang responsif kepada Bu Sri dan masih kurangnya support dari teman-teman. Jadi kepala sekolah menginginkan untuk memaksimalkan gerakan 7K dalam setiap kelas, namun di dalam kelas-kelas yang lain masih banyak guru kelas yang belum mensupport gerakan tersebut Ibu ya. Iya, betul. Seperti itu ya Bu Sri ya. Iya, betul. Seperti itu. Nah,
Yang kira-kira yang kriteria yang diinginkan Bu Sri itu bagaimana? Kriteria yang mungkin yang ideal bagi Bu Sri itu bagaimana? Ya, kalau menurut saya seharusnya siswa itu ini punya kesadaran ya bahwasanya dengan disiplin itu, berlatih disiplin itu akan menjadikan mereka itu ya menjadi karakter yang baik, punya karakter yang baik. Kalau terbiasa berpakaian rapi, kemudian memakai sepatu, memasukkan bajunya, kan kelihatannya itu bagus, juga nampak tertib, disiplin. Nah, itu kriteria ideal saya terhadap anak-anak. Begitu, Bu Dian. Baik Bu, nah kira-kira dari kriteria ideal Ibu ini siswa-siswa yang sekarang ini berada di skala mana 1 sampai 10? Mungkin 10 terlalu sempurna Bu ya. Kira-kira Bu Sri menempatkan dalam skala berapa siswa yang saat ini terjadi? Oke, kalau menurut saya sih masih kondisi 50-50 ya, karena memang tidak semualah siswa itu mungkin hanya sebagian saja. Ya. Jadi kurang lebih 50-50 lah, Bu Dian. Baik, nah dalam 50-50 ini juga tadi dalam siswa itu tadi juga Bu Sri menyampaikan belum adanya support dengan guru-guru yang lain dalam gerakan 7K di setiap kelas. Kira-kira mungkin ada menurut Bu Sri itu apa hambatannya? Apa mungkin gangguan yang bisa menghalangi guru-guru tersebut tidak support dan mungkin juga siswa-siswa itu menjadi tidak kurang disiplin Bu Sri mungkin. Oke, kalau menurut saya sih dari guru-guru ini mungkin ini ya anak-anak karena memang seusia SMP itu memang harus sering diingatkan. Jadi anak-anak itu kalau misalnya ketika diingatkan, ayo pakai ini. Kalau saya lakukan tuh, ayo pakai sepatunya ya. Iya Bu. Nah iya Bu itu kadang ya itu dipakai, tapi setelah itu kemudian lepas lagi gitu loh. Karena memang kondisi di sekolah saya itu anak-anak kan sekali waktu kadang ke ruangan yang memang mengharuskan sepatunya dilepas gitu kan. Misalnya ketika masuk ruang perpustakaan pada saat mereka melakukan peminjaman buku, nah itu harus lepas sepatu. Nah mungkin anak-anak itu merasa ini ya, merasa males gitu. Tapi ada juga sih yang memang udah karena kebiasaan mereka itu nyaman tidak memakai sepatu. Nah itu yang menyebabkan anak-anak itu ya sudah nyeker aja gitu. Kalau sudah lepas pagi selesai apel masuk kelas ya udah dilepas sudah sepatunya. Nah biasanya guru-guru itu ada yang melakukan pembiaran gitu loh, dibiarkan kadang-kadang ada 1-2 orang yang mengingatkan ayo pakai sepatunya gitu. Tapi ya mungkin karena kurang kompak lah di sekolah itu sehingga anak-anak ada saja yang masih suka nyeker kalau berjalan di lingkungan sekolah itu. Baik Bu Sri, melihat keadaan di sekolah Bu Sri seperti itu ya tadi kurangnya kesadaran anak-anak untuk memakai sepatu atau berpakaian rapi dan juga kurangnya peduli guru yang lain terhadap siswa. Nah, apa yang pernah Bu Sri lakukan, solusi yang pernah Bu Sri lakukan selama ini? Ya, selama ini memang saya sebagai urusan kesiswaan itu sudah berupaya ya, karena kalau menurut saya, kalau pikiran saya, misalnya siswa itu dengan menerapkan poin pelanggaran lah, nah biasanya yang poin itu kurang menimbulkan efek jera gitu. Jadi keinginan saya itu bagaimana sih menimbulkan kesadaran diri dari siswa itu supaya anak-anak itu punya oh ya memang saya harus pakai sepatu, memang saya tuh harus memasukkan baju gitu kan, dengan sering
mengingatkan pada saat kegiatan apel atau kegiatan apa gitu kan. Ya, tapi rupanya itu tidak cukup signifikan dengan cara seperti itu gitu kan, karena anak-anak itu sepertinya masih inilah, ketika ada peluang untuk nyeker atau tidak masukkan sepatu ya sudah itu mereka lakukan gitu, nggak cukup efektif lah gitu. Baik, berarti selama ini Bu Sri sudah melakukan poin-poin pelanggaran seperti itu ya Bu, untuk membuat anak-anak agar berperilaku tertib mengikuti aturan. Nah, kira-kira seperti itu kurang, menurut Bu Sri kurang berhasil ya, maksudnya jangka pendek saja, tidak bisa jangka panjang dan tidak membuat siswa sadar akan pentingnya melaksanakan aturan ya Bu ya. Nah, kira-kira rencana apa yang Bu Sri akan lakukan untuk menindaklanjuti hal ini? Iya, sebenarnya saya punya keinginan, karena saya sempat menyampaikan di forum rapat itu, Ibu Kepala Sekolah itu menginginkan supaya pengoptimalan itu 7K itu kan, gerakan 7K, tapi rupanya tidak berjalan semestinya. Jadi saya akan melakukan upaya lagi nih, dengan terutama dengan cara membeberkan fakta ya, bahwasanya ternyata anak-anak itu juga masih tetap saja tidak bisa berubah gitu, karena memang wali kelas itu belum berupaya secara penuh gitu kan untuk mengoptimalkan 7K di masing-masing kelasnya. Jadi saya akan berusaha lagi nih nanti bagaimana supaya opsi yang ditawarkan oleh kepala sekolah dengan mengoptimalkan 7K itu benar-benar berjalan sebagaimana mestinya gitu. Cuma di sini tinggal menunggu tindakan dari wali kelas, itu menurut saya. Baik, itu yang rencana yang akan Bu Sri lakukan, yaitu menggalangkan lagi gerakan 7K pada setiap kelas ya Bu ya. Betul. Karena memang kurangnya support dari guru-guru kelas yang lain itu. Nah, mungkin Bu Sri punya strategi khusus atau strategi yang yang khusus untuk melakukan gerakan ini, karena Bu Sri sebagai Wakasek Kesiswaan mungkin punya strategi. Iya, saya mungkin nanti akan kolaborasi lah, karena mungkin kalau saya sendiri agak kesulitan. Jadi nanti saya tentu saja akan minta support kepada kepala sekolah, supaya yang jelas kalau kepala sekolah yang menghimbau, mungkin wali kelas itu akan benar-benar bergerak. Jadi saya minta support kepala sekolah, kemudian saya juga akan berkolaborasi nih dengan BK, dengan guru BK-nya, karena biasanya kalau dengan guru BK itu anak-anak mungkin punya pemikiran lain ya, punya pandangan lain. Wah, kalau udah guru BK ini nanti ada poin pelanggaran nih, nanti akan dicatat. Nah, walaupun saya tidak bertujuan ke sana, tapi mungkin nanti dengan kolaborasi dengan guru BK atau dengan urusan yang lain, dengan urusan kurikulum ya, nanti itu akan saya upayakan kira-kira bisa ada perubahan yang signifikan. Tujuan saya itu untuk mendisiplinkan anak ya, ini juga untuk demi kebaikan mereka, tapi yang mungkin membuka kesadaran mereka lah, itu yang menjadi tugas saya di sini terutama. Wah, hebat ya Bu Sri ya. Berarti Bu Sri ini punya strategi khusus, yaitu berkolaborasi tentunya. Memang dalam kita ini melakukan suatu kegiatan dalam suatu lingkungan sekolah tidak bisa sendiri ya Bu Sri ya. Kita harus memang berkolaborasi. Bagus Bu Sri sudah mau berkolaborasi dengan kepala sekolah yang memegang pengambilan keputusan
kemudian juga berkolaborasi tentunya dengan guru-guru kelas lain untuk menggerakkan 7K ini yang tujuannya untuk membuat kesadaran siswa menjadi meningkat dan bisa berperilaku disiplin dan mengikuti aturan. Hebat Bu Sri ya strateginya, wah sudah hebat sekali. Nah, kira-kira kapan nih Bu Sri mau melaksanakan strategi ini? Ya mungkin karena ini sifatnya juga menurut saya sudah urgent ya, karena kalau dibiarkan khawatirnya anak-anak itu malah semakin nyaman ketika mereka itu berperilaku kurang disiplin. Nah itu kan akan membentuk karakter mereka. Jadi saya akan melakukan itu dengan cepat ya, ketika rapat dinas nanti ya akan langsung sampaikan keinginan saya ini kepada kepala sekolah. Begitu Bu Dian. Baik, berarti akan menyampaikan dalam forum rapat ya dalam waktu dekat ini. Nah, baik. Kira-kira apalagi nih yang ingin Bu Sri sampaikan? Mungkin ada unik-unik yang lain? Sementara itu saja sih yang menjadi kegelisahan saya ya, karena memang ini berkaitan dengan tugas saya, tugas tambahan saya sebagai urusan kesiswaan. Kalau yang program yang lain, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Cuma ya ini saja yang memang sekarang masih ada kendala gitu, Bu Dian. Oke, baik Bu Sri, saya salut sama Bu Sri karena mendapat tugas tambahan Wakasek kesiswaan itu tidak mudah dan memang harus melakukan suatu terobosan-terobosan sehingga segala tugas tentang Wakasek kesiswaan ini dapat dilaksanakan dengan maksimal oleh Bu Sri, dan Bu Sri sudah berusaha melakukan itu. Semangat, mudah-mudahan solusi strategi dan rencana yang Bu Sri akan lakukan bisa terlaksana dengan baik dan mendapatkan hasil maksimal sesuai harapan Bu Sri dan juga seluruh warga sekolah. Baik, bagaimana Bu Sri? Gimana sekarang perasaannya dah? Alhamdulillah sudah mendingan nih, sudah keluar ya unek-uneknya nih sama Bu Dian, dan juga sudah ada pencerahan lah gimana saya harus ngapain nih, udah mulai jelas. Terima kasih Bu Dian. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Nah, nanti mungkin seminggu lagi saya bisa menghubungi Bu Sri, mungkin kita bisa ngobrol lagi. Saya ingin tahu gimana hasil dari rencana yang Bu Sri laksanakan. Bisa Bu Sri? Insya Allah siap. Oke, kita sharing-sharing lagi seminggu ke depan lagi. Terima kasih. Siap, terima kasih. Ya, sama-sama Bu Sri. Semangat terus Bu Sri. Semangat. Makasih ya Bu Dian, saya pamit ya. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Alhamdulillah proses coaching sudah selesai. Baik Ibu Sri dan Ibu Dian sebagai coach, Ibu Sri sebagai coachee, saya akan menyampaikan hasil pengamatan dari proses coaching yang ibu-ibu lakukan baru saja. Untuk Ibu Dian sebagai coach, saya sudah melihat apa yang ingin Ibu Dian capai dalam proses coaching ini, yaitu melakukan kehadiran penuh dan mendengarkan secara aktif dengan rasa. Proses coaching dengan menggunakan alur tirta ini tadi. Kemudian Ibu Dian juga sudah hebat dalam menyampaikan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Ibu Dian inginkan. Saya melihat dari ekspresi wajah Bu Dian tadi sebagai coach itu menyampaikannya dengan santai saat melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, menggali ide-ide atau kemampuan Bu Sri dalam mengatasi masalahnya sendiri. Bu Sri sebagai coachee, saya lihat juga sangat enjoy, terbuka dalam menyampaikan semua unek-uneknya. Itu yang saya lihat. Kemudian Ibu Dian sebagai seorang coach juga sangat reaktif menanggapi apa yang telah disampaikan Ibu Sri dari awal hingga akhir. Ekspresi coachee yaitu Bu Sri terlihat dari ekspresi wajahnya memang di awal-awal itu sangat kelihatan kalau galau. Ini sudah terlaksana proses coaching dengan alur tirta, mendengarkan dengan rasa,
menggali menyampaikan tujuannya, Kuci tadi menyampaikan tujuannya dengan sangat jelas, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian melakukan rencana-rencana dari identifikasi itu tadi apa solusinya, dan kemudian juga Bu Sri sebagai Kuci sudah melakukan tanggung jawabnya akan melakukan eksekusi kapan. Nah, hebat sekali. Nah, kepada Bu Dian ini sebagai seorang coach yang tadi katanya hari ini itu proses coaching pertama kalinya. Nah, apakah saya melihat Ibu Dian itu sudah indikator-indikator yang ingin Ibu Dian capai itu sudah tercapai dengan baik menurut saya Ibu. Nah, untuk proses coaching selanjutnya nih, apa dari kemampuan-kemampuan yang ingin Ibu kembangkan tadi, apa yang ingin Ibu kembangkan lagi? Baik, terima kasih Bu Lili. Ini alhamdulillah saya tidak menyangka proses coaching pertama yang saya lakukan ini berjalan dengan baik. Namun saya harus terus belajar, terus menerapkan proses coaching ini kepada teman, mungkin bisa kan ya Bu. Jadi saya ingin mengembangkan kompetensi menanyakan pertanyaan berbobot kepada Kuci. Namun sebelumnya saya harus tetap juga melatih kehadiran penuh kepada Kuci saat Kuci menyampaikan pendapatnya, menyampaikan unek-uneknya, juga mendengarkan secara aktif. Karena jika tidak fokus, jika tidak hadir penuh pada Kuci, maka nanti tidak akan timbul pertanyaan yang berbobot. Maksudnya tidak bisa memberikan pertanyaan, karena pertanyaan-pertanyaan berbobot menurut saya Bu, ini berawal dari konsentrasi atau kehadiran penuh seorang coach kepada Kuci. Jadi jika seorang coach benar-benar hadir penuh dan juga mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh Kuci, maka dengan sendirinya insya Allah pertanyaan berbobot itu akan keluar dengan sendirinya, seperti itu Bu. Jadi saya harus, yang akan saya kembangkan tetap ketiga-tiganya ini. Jadi ini merupakan satu kesatuan menurut saya. Terima kasih Bu Lili. Oke, karena proses coaching sudah selesai, bagaimana nih perasaannya Ibu Dian? Alhamdulillah Bu, lega. Juga Ibu Sri tentunya juga, tolong ya Ibu ya. Sudah, masalah selesai. Saya anggap selesai masalah. Oke. Kita sudah melakukan proses coaching dan saya diberi kesempatan untuk menjadi observer dari proses coaching yang Ibu Dian lakukan pada Bu Sri. Untuk selanjutnya kita tetap bisa melakukan kemitraan, saling bekerja sama, sehingga proses kemitraan kita ini nanti akan terjalin terus, sehingga kita semua akan bisa menjadi seorang coach yang hebat. Dan Ibu Dian, karena ini pengalaman pertama kali, saya rasa ini hal yang luar biasa karena Ibu Dian sudah bisa sukses menjadi seorang coach yang hebat. Alhamdulillah. Semoga ke depan Ibu Dian akan semakin meningkat kemampuannya sebagai seorang coach. Kita juga sama-sama menjadi coach dan observer bagi teman-teman kita sendiri. Oke, Ibu Dian, Ibu Sri, terima kasih memberikan kesempatan kepada saya dan saya tunggu hubungan kita selanjutnya di kesempatan yang lain. Terima kasih juga Bu Lili. Terima kasih Bu Sri. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.